Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan di sini kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil desain kami dengan produk bubur. Sebelumnya kita perkenalkan dulu di sini kelompok 12 ada saya sendiri Nabila Salma, ada Faira Piatni, ada Nayatul Mawla, dan juga ada Nova Zanduzi. Kita masuk ke tahap understand fase. Di sini kita memiliki 10 ide jenis bubur. Yang pertama itu adalah bubur sumsum, bubur ayam, bubur mutiara, bubur cendil, bubur pepeda, bubur kanji, bubur manado, bubur kacang hijau, bubur jagung, dan juga bubur basah. Dari 10 ide tersebut kita memilih 3 terbaik, yaitu bubur sumsum, bubur ayam, dan juga bubur kacang hijau. Untuk bubur sumsum sendiri kita memiliki target para penderita penyakit lambung karena bahan dasar bubur sumsum ini adalah tepung beras yang memiliki serat dan mineral yang bagus untuk merendahkan penyakit lambung. Selanjutnya untuk bubur ayam, kita memilih target konsumen itu mahasiswa yang mempunyai kebiasaan sarapan pagi. Karena bubur ayam juga menjadi salah satu pilihan menu sarapan karena berbahan dasar beras dan juga bisa mengenyangkan. Selanjutnya ada bubur kacang hijau dengan target konsumen seseorang yang sedang melakukan diet karena biji kacang hijaunya itu sendiri mengandung vitamin A, kalsium, dan juga kalium. Masuk ke persona atau user profile. Di sini persona atau user profile pertama memilih bubur sumsum dengan nama Tiffany, berjenis kelamin wanita dengan umur 30 tahun, pendidikan terakhirnya diploma, dan sekarang menjadi ibu rumah tangga. Untuk job to the-nya, suatu kebutuhan untuk sarapan atau penjanggal sebelum makan siang dan juga bisa meredakan nyeri lambung. Untuk use case-nya, tekstur yang lembut, rasa yang gurih, kekentalan santan yang pas, dan tempat biasa membeli bubur ini ada di sekitaran pasar. Untuk problem and pains-nya, terlalu manis, porsinya yang banyak, yang menjadikan mudah mual, dan bubur ini juga dijual saat bulan Ramadan. Untuk gains-nya, harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah, dan juga lokasinya yang strategis. Influencer-nya sendiri itu adalah keluarga. Untuk trends pada bulan Ramadan, bubur sumsum menjadi makanan khas yang banyak muncul sebagai takjil. Lanjut ke persona kedua yang memilih bubur ayam dengan nama Hafsa, berjenis kelamin wanita dengan umur 22 tahun, sarjana, dan seorang mahasiswi. Untuk job to the-nya, kebutuhan sarapan pagi untuk memenuhi kebutuhan energi, praktis, mudah dicari, dan harganya yang terjangkau. Untuk use case-nya, pedas, memakai kacang, pakai sayur, dan pakai telur. Tempat biasa membeli berada di lingkungan sekitar kampus. Untuk problemnya, antri dan kurangnya dalam penyediaan tempat makanan. Untuk Gensya sendiri sudah dikenal oleh banyak orang, banyak masyarakat, tempatnya yang bersih, lokasinya yang strategis, dan rasa bubur yang gurih. Untuk influencernya sendiri melalui teman akan mempengaruhi orang lain untuk membeli produk di tempat yang sama. Untuk trendsnya adalah tren masyarakat yang sedang makan bubur ayam seperti sarapan pagi. Lanjut ke persona yang terakhir yang memilih bubur kacang hijau dengan nama Asmania Sofriat Manegara, berjenis kelamin wanita dengan umur 20 tahun, diploma, dan seorang mahasiswi. Untuk job to-the-nya, bubur kacang hijau memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan sehingga cocok untuk orang yang sedang diet. Untuk use-nya, tekstur kacang yang empuk, tidak terlalu manis, kekentalan santan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Tempat biasa membeli itu ada di penjual keliling. Problemnya itu rasa yang terlalu manis dan kental. Untuk gensnya itu memiliki kemasan dan bentuk cup plastik. Untuk influencernya sendiri terpengaruh oleh tetangga. Dan untuk trendsnya sering diikuti oleh orang yang sedang mengikuti program diet. Selanjutnya kita masuk ke customer journey. Untuk customer journey persona pertama yaitu Hafsa, memiliki skenario mengganjal perut, menambah energi, dan mudah didapatkan. Untuk goal dan expectation-nya, bubur ayam makanan yang praktis dalam bentuk kemasan yang dapat mengenyangkan. Untuk typical journey dalam kolom forward itu bubur ayam instan, dan dalam kolom while itu super bubur, dan dalam kolom afterwards itu rasa tawar, topping sedikit, dan isi sedikit.
Untuk action dalam kolom forward itu komposisi dengan bahan pengawet, topping yang sedikit dan juga isi yang sedikit. Untuk kolom while, tekstur bubur yang terlalu lembek. Dan untuk kolom afterwards tidak mengenyangkan, tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Untuk thinking dalam kolom forward itu lebih praktis, dan dalam kolom while itu dapat menambah energi pada tubuh, dan kolom afterwards itu dikonsumsi di pagi hari untuk menambah stamina dan rasanya juga yang lebih. Untuk opportunities dalam kolom forward itu memperhatikan kualitas bubur dan memasang harga yang terjangkau serta menyediakan varian rasa. Untuk kolom while itu menyediakan layanan pesan antar, dan untuk kolom afterwards itu memanfaatkan media sosial sebagai promosi menggunakan pemasaran dan menggunakan kemasan paper bowl atau tin wall. Dan untuk area of responsibility dalam kolom while itu dapat menambah energi bertubuh, dan dalam kolom afterwards itu dikonsumsi di pagi hari untuk menambah stamina dan rasa yang gurih. Selanjutnya kita masuk customer journey kedua dengan persona Tiffany dengan skenario homemade, sulit didapatkan dan juga mengganjal. Untuk golden expectation-nya, bubur sumsum dengan porsi yang banyak membuat kenyang lebih lama, tetapi semakin banyak kita mengkonsumsinya akan membuat kita lebih cepat mual. Selanjutnya untuk typical journey dalam kolom forward itu bubur sumsum pedagang kaki lima, dan untuk kolom while itu bubur sumsum Minaku. Untuk kolom afterwards itu bubur sumsum dengan berbagai jenisnya. Dan untuk action dalam kolom afterward itu masih kurangnya lokasi yang menjual bubur ini, dan juga bungkusan yang masih tradisional. Untuk dalam kolom while-nya, rasa yang terlalu manis serta mudah bosan dalam mengkonsumsinya, dan juga tidak memiliki media sosial. Untuk kolom afterwards-nya itu sudah memiliki penjualan secara online, kemasan yang modern, sudah banyak di berbagai tempat, dan juga harga yang murah. Untuk thinking dalam kolom forward itu makanan yang kerap disajikan di berbagai acara, dan untuk dalam kolom while-nya itu pembuatannya tidak susah, dan dalam kolom afterwards itu cocok dijadikan sebagai sarapan pagi dan cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang sakit. Untuk opportunities dalam kolom forward itu kemasan yang masih praktis dan kurangnya tempat penjualan bubur sumsum. Untuk dalam kolom while itu masih kurangnya pelayanan terhadap pelanggan. Dalam kolom afterward ada menyediakan layanan pesan antar dan juga layanan yang terbaik. Untuk area of responsibility dalam kolom while, harga yang terjangkau, ada varian topping dan menggunakan kemasan tin wall. Untuk kolom afterwards dikonsumsi di pagi hari untuk menambah stamina dan rasanya yang gurih. Selanjutnya yaitu customer journey persona Asmania. Skenario bubur kacang ini rasanya enak dan gurih, menambah stamina dan mengajal perut. Dan untuk goal and expectation-nya, bubur kacang hijau ini adalah makanan yang banyak mengandung manfaat, diantaranya memperkuat sistem kekebalan tubuh dan dapat menurunkan kolesterol. Tak hanya itu, berpotensi untuk mencegah berbagai jenis penyakit kanker. Selanjutnya itu typical journey. Untuk bagian forward yaitu bubur kacang hijau instan dan kue basah. Untuk bagian wall, gaga dan onde-onde. Dan bagian afterward terdapat bahan pengawet dalam bubur kacang hijau instan dan terlalu kering. Untuk bagian action yaitu komposisi bagian forward, komposisi yang mengandung bahan pengawet. Bagian wall terlalu padat membuat tenggorokan kering, dan afterward menggunakan bahan yang lebih aman dan sehat, menggunakan kemasan cup plastik dan sudah memiliki pesan antar.
Untuk thinking, bagian forward yaitu biasanya bubur kacang hijau disajikan saat sarapan. Untuk bagian wild, selain rasa yang enak, juga bisa menghangatkan tubuh. Dan bagian afterward dikonsumsi saat sarapan pagi dan dikonsumsi saat malam hari untuk menghangatkan tubuh. Emotion untuk bagian forward yaitu senang, bagian wild senang, dan afterward senang. Untuk opportunities untuk bagian forward yaitu menyediakan layanan pesan antar dan kemasan yang menggunakan cup plastik. Untuk bagian wild yaitu kurangnya SDM kurangnya pelayanan. Untuk bagian afterward yaitu kemasan yang masih menggunakan plastik kiloan. Untuk area of responsibility yaitu untuk bagian wild membuat varian menu baru dan menggunakan cup plastik, dan afterward membuat toko fisik dan membuat media sosial. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil observasi, kami mengambil 3 konsep diantaranya, yaitu bubur ayam, bubur sumsum, dan bubur kacang hijau. Dari observasi yang telah dilakukan, pengguna menginginkan dari segi meningkatkan kualitas kemasan, pemesanan, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah observation. Description of persona. Untuk bubur kacang hijau yaitu yang pertama bernama Asmania Sofliat Manegara, jenis kelamin wanita, umur 20 tahun, pendidikan diploma, pekerjaan mahasiswa, dan penghasilan 1 juta per bulan. Untuk bubur ayam yaitu bernama Hafsah, jenis kelamin wanita, usia 22 tahun, pendidikan sarjana, pekerjaan sebagai mahasiswa, dan penghasilan 1.500.000 per bulan. Untuk bubur sumsum yaitu bernama Tiffany, jenis kelamin wanita, usia 30 tahun, pendidikan diploma, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan penghasilan 3.500.000 per bulan. Selanjutnya adalah influencer. Untuk bubur ayam, siapa orang yang mempengaruhi persona tersebut untuk membeli bubur ayam, yaitu teman dan dari sosial media. Untuk bubur kacang hijau yaitu terpengaruhi oleh tetangga, dan untuk bubur sumsum yaitu atas rekomendasi dari keluarga dan lingkungan. Untuk tren, bubur sumsum ini pada bulan Ramadan. Bubur sumsum menjadi makanan khas yang banyak muncul di bayat takjil. Untuk bubur ayam yaitu masyarakat yang senang dengan bubur ayam sebagai sarapan pagi, dan bubur kacang hijau yaitu tren yang sering diikuti oleh orang yang sedang mengikuti program diet. Selanjutnya itu use cases atau application scenario. Bubur kacang hijau ini yang pertama buat tekstur kacang yang empuk, tidak terlalu manis, kentalan santan yang pas, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Untuk where, langganan atau penjual keliling. Untuk how, mengetahui produk tersebut melalui mulut ke mulut. Untuk bubur ayam, buatnya rasa bubur yang pedas, memakai kacang, sayuran, dan pakai telur. Untuk where, lingkungan kampus, dan how, mengetahui produk tersebut dari mulut ke mulut. Use cases selanjutnya bubur sumsum yaitu what-nya bubur dengan tekstur yang lembut, rasa yang gurih, dan kekentalan santan yang pas. Where, di pasar, dan how, mengetahui produk tersebut melalui mulut ke mulut. Selanjutnya itu job to be done. Bubur kacang ini need suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi, dan want-nya bubur kacang hijau memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan sehingga cocok untuk orang yang mengikuti program diet. Nah, bubur selanjutnya itu bubur ayam need suatu keharusan atau kebutuhan sarapan pagi untuk memenuhi kebutuhan energi, and want-nya praktis, mudah dicari, dan harga terjangkau. Selanjutnya itu bubur sumsum, need-nya suatu keharusan atau kebutuhan untuk sarapan atau pengganjal sebelum makan siang, dan want-nya meredakan nyeri lambung. Problem selanjutnya itu problem atau pain. Bubur kacang hijau memiliki problem yaitu rasa yang terlalu manis dan kental. Bubur ayam antri dan kurang dalam menyediakan tempat makan. Untuk bubur sumsum yaitu terlalu manis, porsi yang banyak, dan kebanyakan dijual pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu gain. Bubur kacang hijau memiliki kemasan dalam bentuk cup plastik. Bubur ayam yaitu dikenal oleh banyak masyarakat, lokasi strategis, tempat bersih, dan rasa bubur yang gurih.
Dan bubur sumsum yaitu harga terjangkau, pelayanan yang ramah, lokasi strategis, dan fasilitas kursi yang kurang. Selanjutnya adalah point of view page. Untuk define kategorinya ada beberapa. Yang pertama environment, yang kedua demography and ethnology, ketiga challenge, yang keempat uncertain, yang kelima need and desires, yang keenam ekonomi and efficiency, yang ketujuh competition, dan yang kedelapan politik and system. Untuk observasi ini dari beberapa website. Yang pertama www.nibel.id, www.caritauekonomi, tiga akuntan. Selanjutnya yaitu konteks mapping. Konteks mapping ini ada beberapa poin. Yang pertama environment. Environment ini ada tren sekte bubur ayam. Nah, beberapa cara ini untuk menikmati bubur ayam yang paling sering diperdebatkan antara tim bubur ayam diaduk dan tim bubur ayam tidak diaduk. Selanjutnya itu demografi dan etnologi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu gaya hidup. Bubur ayam disajikan untuk kalangan menengah ke bawah sampai ke atas dengan range pendapatan 500.000 hingga 4 juta dengan umur 9 tahun hingga 50 tahun. Untuk selera, yang kedua yaitu selera. Bubur ayam ini disukai oleh konsumen yang memiliki selera makan yang praktis dan mudah didapatkan. Untuk challenge yaitu ada tantangan dan hambatan. Untuk tantangan yaitu lokasi yang kurang strategis, berjual saat musim hujan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya konsumen yang datang untuk menyantap bubur ayam karena hilangnya niat pembeli untuk keluar rumah. Kedua yaitu banyaknya alternatif makanan lain selain bubur ayam dan berada di sekitar lokasi tempat membuka usaha bubur ayam. Dan tempat usaha yang kotor. Tempat yang kotor bisa membuat pelanggan tidak betah, jadi usahakan agar tempat selalu bersih. Untuk hambatan yaitu banyaknya pemungutan liar yang merajalela dari segi preman maupun penyewaan lapak yang setiap hari diminta. Selanjutnya itu persaingan berbagai macam meliputi banyaknya penjual minuman dan banyak varian topping dan beragamnya yang selalu membuat customer ketagihan. Dan akibat cuaca yang sedang melanda seperti musim hujan, terkadang si penjual minuman tersebut tidak banyak mendapatkan keuntungan. Untuk uncertainties, yang pertama yaitu minyak goreng. Minyak goreng merupakan bahan dari bubur ayam. Minyak goreng memiliki harga yang tidak pasti dan akan berubah seiring waktu. Yang kedua yaitu daging ayam. Daging ayam merupakan bahan dari bubur ayam yang memiliki harga bisa berubah-ubah sehingga akan sangat mempengaruhi produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu beras, merupakan bahan inti dari bubur ayam. Namun beras memiliki harga yang tidak pasti sehingga sangat mempengaruhi produk tersebut. Selanjutnya itu need and desires. Yang pertama cita rasa. Need and desire. Yang pertama yaitu cita rasa. Pelanggan membutuhkan dan menginginkan cita rasa yang khas. Yang kedua yaitu kemasan. Konsumen menginginkan kemasan yang praktis dan dapat memudahkan jika ingin makan. Yang ketiga yaitu harga terjangkau. Konsumen atau pelanggan membutuhkan harga yang terjangkau. Yang keempat yaitu pemesanan dan pengiriman. Pelanggan menginginkan pemesanan yang dapat dilakukan secara pesan antar. Konsumen dapat memesan melalui Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Selanjutnya yaitu ekonomi and efisiensi, yaitu ada demand. Demand dapat berlangsung karena adanya permintaan atau demand produk yang berasal dari para pelanggan atau dari segi konsumen. Selanjutnya itu competition. Yang pertama itu ada bubur ayam Haji Amit, bubur ayam Mang Haji Oyo, bubur ayam Gibas, bubur ayam 66 Haji Aba, dan bubur ayam Kang Edi. Untuk politik and sistemnya yaitu ada halal MUI. Semua produk yang beredar di masyarakat harus terjamin kehalalannya sesuai dengan pasal 66 PP nomor 31 tahun 2019. Produk yang wajib memiliki sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yakni barang dan jasa, termasuk makanan dan minuman. Selanjutnya itu finding. Oleh karena itu beberapa konteks mapping yang telah dilakukan dengan total kategori terdapat 8, maka bubur ayam yang dipilih akan dibuat berdasarkan gaya hidup,
dan selera serta melihat dari tekstur permintaan dan pendapatan. Bubur ayam akan dipastikan memiliki izin halal. Bubur ayam ini memiliki cita rasa yang enak, harga yang terjangkau, serta memiliki kemasan yang mudah dan praktis. Selain itu, dapat memudahkan konsumen dalam pemesanan dan pengiriman. Jika melihat tren saat ini, melihat kelemahan kompetitor menjadi hal tersebut menjadi peluang dalam membuka usaha. Baiklah, saya akan menjelaskan ide CISPES. Jadi pada ide CISPES ini terdapat metode 635 metode, yaitu isunya bubur ayam. Jadi dari 635 metode ini terdapatnya ide tiap tim, seperti Noval mempunyai ide bubur ayam kuah opor kuning, bubur ayam kuah gulai, bubur ayam sambal kacang. Kemudian Nabila mempunyai ide bubur ayam kuah santan, bubur ayam kuah kecap asin, bubur ayam kuah sambal. Kemudian Inai mempunyai ide bubur ayam kuah soto, bubur ayam kuah manis, dan bubur ayam kuah kaldu. Dan saya sendiri yaitu mempunyai ide bubur ayam saus tiram, bubur ayam kuah seafood, bubur ayam kuah saus teriyaki. Dari ide tersebut dikonsolidasi menjadi 12 ide. Yang pertama, bubur ayam kuah opor kuning, bubur ayam kuah santan, bubur ayam kuah soto, bubur ayam saus tiram, bubur ayam kuah gulai, bubur ayam kuah kecap asin, bubur ayam kuah manis, bubur ayam kuah seafood, bubur ayam sambal kacang, bubur ayam kuah kecap asin, bubur ayam kuah kaldu, bubur ayam kuah saus teriyaki. Jadi dari konsolidasi di klaster menjadi 3 ide, yaitu bubur ayam kuah soto, bubur ayam sambal kacang, bubur ayam kuah manis. Jadi untuk evaluasi sendiri, dari ketiga konsep yang sudah dipilih, kami memutuskan untuk memilih bubur ayam kuah soto, karena kuah soto memiliki cita rasa yang khas dan ide yang kita kembangkan sesuai dengan target pasar, yaitu di sekitaran kampus. Dilihat dari ide yang telah dibuat, maka terdapatnya topping telur, suwir, dan kacang. Kemudian cara pembayarannya menggunakan non-tunai dan tunai. Untuk packaging sendiri kami menggunakan thin wall yang tidak mudah tumpah dan bocor. Kemudian untuk 2x2 matrik, yaitu adanya sumbu X yaitu to make, yang sumbu Y yaitu effort dan expenditure. Untuk posisi sendiri, jadi bubur ayam kuah gula ini difficult to make, very effort dan expenditure. Bubur ayam kuah manis simple to make, very effort dan expenditure. Bubur ayam kuah soto difficult to make, not very effort dan expenditure. Yang keempat itu bubur ayam kuah kaldu simple to make dan not very difficult and expenditure. Untuk dot voting sendiri, idenya saya sendiri Faira, idenya itu bubur ayam saus tiram, bubur ayam kuah teriyaki, bubur ayam kuah seafood, bubur ayam topping dendeng. Kemudian Inai bubur ayam kuah manis, kuah soto, kuah kaldu, topping beef. Kemudian Nabila bubur ayam kuah opor, sambal saus, kuah kecap asin, topping daging cincang. Yang Noval bubur ayam kuah gulai, opor kuning, sambal kacang, dan topping rendang. Jadi dari kriteria ini kami memiliki warna dots, yang saya sendiri Faira warna kuning, Inai warna pink, Noval hijau, dan Nabila biru. Kami melihat itu dari segi cita rasa. Dari dot voting tersebut dapatlah rating. Jadi bubur ayam topping daging cincang yang memiliki rating 4 dots, dan bubur ayam topping rendang yaitu 2 dot. Dan selain itu dari kuah soto, topping dendeng, sambal kacang, kuah manis, kuah kaldu, topping beef, kuah gulai, saus tiram, saus teriyaki, dan kuah seafood memiliki 1 dots. Jadi evaluasinya yaitu berdasarkan hasil dari voting mendapatkan ide yaitu bubur ayam topping daging cincang. Dan kami memilih itu ayam topping daging cincang yang mendapatkan rating tertinggi dari semua dots tersebut. Untuk prototype PES yaitu untuk initial situation itu yang persona dari produk bubur ayam ini seorang mahasiswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi dengan menerapkan makanan yang praktis dan mudah didapatkan secara murah. Kemudian kami memiliki fiturnya itu seperti promosi yang digunakan dalam memasarkan bubur ayam yang menggunakan media sosial dan menyediakan fitur-fiturnya itu yaitu Linktree yang membuat halaman khusus yang berisi tautan penting untuk memudahkan si konsumen itu dalam mengakses link tersebut. Jadi dia langsung bisa berkomunikasi dengan penjual. Kemudian Instagram, jadi adanya katalog yang menampilkan semua info produk yang ditawarkan. Kemudian untuk pembayaran sendiri kami bisa menggunakan e-wallet seperti melakukan pembayaran di aplikasi OVO, Gojek, Grab, dan Shopee Food. Kemudian plan sendiri untuk visi misinya
bubur ayam ini, yaitu visinya menciptakan usaha yang kecil yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Jadi dalam roadmapnya tersebut adanya cuci beras dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Kayak tahapan terakhir itu masukkan bubur ayam yang sudah matang ke dalam mangkok, kemudian campurkan kuah soto. Ya emang caranya ini seperti yang dilakukan orang-orang, tetapi kami memiliki fitur tadi gitu. Jadi untuk kesimpulan tersendiri, kami menentukan tantangan jika produk ini akan launching dengan target market yang diperoleh, sehingga juga dari visi dan strategi ini dapat diadaptasi dan diterapkan. Jadi untuk Learn sendiri, dengan mencoba target market ini, kita mencari interview bagaimana pendapat si mereka itu terhadap prototipe yang sudah dibuat. Jadi fase ini sebagai pendapat konsumen dan yang merasakan tentang suatu produk. Kemudian customer journey dan use case, yaitu customer ini mengatakan bahwa mengkonsumsi bubur ayam yang instan yang diproduksi oleh salah satu brand, namun dikarenakan komposisi ini terdapat mengandung bahan pengawet, maka sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Kemudian adanya fitur tadi memudahkan untuk berbelanja seperti tadi Linktree, Instagram, dan e-wallet. Kemudian measurenya dalam menentukan keberhasilan produk dibuat dengan cita rasa yang gurih, kemasan yang memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi bubur. Kemudian build itu cara agar fitur yang dapat dirasakan pada produk, yaitu Linktree, Instagram tadi. Jadi memudahkan si konsumen untuk berbelanja dan komunikasi langsung sama si penjual. Jadi cost atau schedule itu biaya peralatan, biaya bahan-bahan. Selanjutnya itu test phase. Yang pertama itu target marketnya itu bernama Kaisha, umur 21 tahun, pekerjaannya mahasiswa. Nama Devi, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa. Namanya Erva, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama Vivi, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama Nadia, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama Windy, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama Alifa, 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama Putri, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa. I like yang disukai itu satu, bubur ayam kuah soto merupakan varian terbaru dan dapat mengenyangkan perut saat pagi hari dan lebih suka. Yang kedua itu tertarik karena unik dan belum pernah coba. Yang jualannya ada di mana-mana dan harga yang lebih murah. Lebih pilih produk ini karena unik. Selanjutnya itu menyukai makanan yang berkuah, mengenyangkan perut dan suka. Yang keempat itu rasa yang enak, penampilan yang menggugah selera, aroma dan yang menggiurkan. Perut kenyang, kemudian mendapatkan gizi yang seimbang. Selanjutnya itu karena harga yang murah, bisa dikonsumsi bagi orang yang melakukan diet dan suka, cocok sebagai sarapan pagi, dapat mengenyangkan perut sampai siang hari dan suka. Selanjutnya itu karena bubur ayam kuah soto unik dan belum pernah coba, suka bubur ayam yang biasa karena bubur ayam yang kuah soto belum terbiasa. Yang terakhir itu karena rasa baru dan ingin coba bubur ayam mengenyangkan dan simpel. Lebih suka bubur ayam yang biasa karena sudah terbiasa. Selanjutnya itu kritikan. Yang pertama itu rasanya yang kurang gurih atau sedikit hambar. Yang kedua itu tekstur bubur yang terlalu cair. Yang ketiga itu topping sedikit sedangkan kuah yang terlalu banyak. Yang keempat itu kemasan yang terlalu kecil sehingga porsi sedikit. Yang kelima itu porsi yang sedikit, topping yang sedikit. Yang keenam itu sambal yang manis dan tidak diberi kerupuk. Yang ketujuh itu tidak dikasih kerupuk, tekstur bubur yang terlalu cair. Yang kedelapan itu porsi yang sedikit, tekstur bubur yang terlalu cair dan kurang banyaknya topping. Selanjutnya question dari owner. Yang pertama itu apa yang membuat kalian tertarik untuk membeli produk ini? Yang kedua itu apa manfaat yang kamu dapatkan dari produk ini?
Yang ketiga, apakah Anda menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain yang sejenisnya? Pertanyaan dari user itu, berapa harga satu porsinya? Selanjutnya itu, kalau mau pesan antar bisa atau tidak? Kemudian, apa menyediakan varian lain? Kemudian pembayarannya bisa melalui apa saja? Dan yang terakhir itu, apakah ayamnya dari ayam negeri? Selanjutnya itu ide. User memberikan masukan ide itu, yang pertama, penambahan topping kepala udang kering pada bubur, tambahan topping dan porsi. Yang ketiga itu sesuai harga dan dengan porsi, kemasan dan topping. Yang keempat itu memperbaiki kemasan, karena kemasan yang digunakan kemasan yang mudah retak. Dan yang terakhir itu memperbanyak varian dari segi rasa dan topping. Selanjutnya itu layout kanvas. Yang pertama itu problem. Mahasiswa kesulitan untuk berbelanja sarapan pagi secara langsung, kurang efisien dalam hal waktu dan tenaga, kesulitan dalam pembayaran secara tunai. Customer segment, seorang mahasiswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi itu berdasarkan warna, yaitu 2 orang warna pink, 4 orang warna hijau, dan 2 orang warna kuning. Early adapters itu mahasiswa yang menyukai dan mempunyai kebiasaan sarapan pagi. Unfair and Vintage itu bubur ayam ini bekerja sama dengan brand yang merupakan bahan baku dalam pembuatan bubur ayam itu sendiri. Selanjutnya itu channels, menanyakan kepada konsumen atas pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan. Yang kedua itu social media, dan yang ketiga itu marketplace. Unique value proposition itu, satu, memiliki kemasan yang praktis dan tidak mudah bocor, memiliki topping yang beragam, kualitas beras yang premium, menjual secara online di Gojek, di Grab, dan ShopeeFood. High level konsep itu bubur ayam ini menggunakan bahan utama yang berkualitas dan menggunakan daging ayam negeri karena tekstur daging yang lebih empuk. Selanjutnya itu solution, satu, memberikan sarapan lebih cepat, aman, dan mudah dengan adanya Linktree, menyediakan pembelian secara online sehingga dapat memudahkan konsumen. Selanjutnya itu key metrics. Satu, membuat akun bisnis Linktree yang berupa WhatsApp, ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood. Dua, jika konsumen ingin lebih cepat maka dapat langsung akses melalui Linktree. Yang ketiga itu mendapatkan promo jika membeli lebih banyak. Selanjutnya itu existing alternatif. Satu, membayar bubur ayam dengan pembayaran secara digital. Kedua itu menyediakan pesan antar. Cost structure-nya, satu, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya peralatan, dan biaya iklan. Revenue stream itu pendapatan utama dari penjualan produk. Yang kedua itu pitching ke investor. Selanjutnya itu team structure. Yang pertama itu ada hacker, tim yang handal di bidang teknologi yang memiliki peran dalam menciptakan website dan aplikasi. Mereka pada umumnya pandai dalam teknik bidang komputer dan jaringan. Tim dari hacker itu adalah Noval. Selanjutnya itu tim hipster, tim yang pintar dalam mendesain website dan aplikasi sehingga memiliki user experience yang mampu minat pelanggan atau pengguna. Tim ini memiliki kepekaan artistik yang tinggi dan mampu menciptakan desain yang memiliki nilai yang indah. Tim dari hipster adalah Inai, dan yang terakhir itu Hustler, tim yang bekerja sebagai otak bisnis dari usaha rintisan dan mampu membangun jaringan venture kapitalis. Tim ini mampu memasarkan produk secara langsung atau tidak langsung. Tim Hustler adalah Faira dan Nabila. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.